Halo anak-anakku, apa kabar? Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini tema pembelajaran kita adalah Gereja Persekutuan Para Kudus. Nah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga kalau berpergian memakai masker ya, jaga jarak, terus bawa juga hand sanitizer untuk mencuci tangan kita. Ya, dan jangan lupa juga harus berolahraga supaya badan kita tetap bugar dan tetap sehat. Nah, anak-anakku yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita sebelum mulai pembelajaran silahkan kita hening sejenak, kita akan berdoa, kita siapkan diri, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami hendak belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan mengimanimu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, gereja itu siapa sih? Ya, gereja itu kita semua ya. Gereja itu merupakan persekutuan para kudus. Siapa saja sih anggotanya gereja itu? Yang pertama ya kita yang masih hidup ini. Dan yang kedua, ada mereka yang sudah meninggal dan ada di api penyucian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang sudah meninggal dan berbahagia di surga. Nah, tiga warga gereja inilah yang menjadi persekutuan kita sebagai gereja yang disebut dengan persekutuan para kudus. Nah, kita yang masih hidup ini disebut sebagai gereja yang masih mengembara di dunia. Ya, sementara mereka yang di api penyucian adalah gereja yang menderita karena mereka adalah orang-orang yang pengikut Kristus yang sudah dibaptis dan mereka perlu penyucian karena dosa-dosa mereka sebelum sampai ke dalam kerajaan surga. Maka mereka disebut sebagai gereja yang menderita di api penyucian. Nah, kemudian yang ketiga itu gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi adalah mereka yang hidup ya sekarang berada di surga, yaitu santo-santa, orang-orang kudus ya, yang sungguh hidupnya membaktikan diri kepada Tuhan dan mewartakan dan melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan sehingga mereka sampai kepada kekudusan. Nah, anak-anakku, semua anggota gereja mampu menjalin persaudaraan dan berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga menjadi sehati dan sejiwa, baik kita yang masih hidup, mereka yang berada di api penyucian, dan mereka yang sudah berbahagia di surga bersama Bapa di surga. Kita menjalin komunikasi dengan mereka. Nah, persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah sebagai makanan utama umat beriman. Maka kita sebagai umat beriman juga ya harus berusaha menyediakan diri untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, anak-anakku, dengan demikian persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahir ya, tetapi juga bersifat rohani, yaitu persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang telah meninggal dunia, mereka yang di api penyucian dan mereka yang sudah berbahagia di surga, para santo, para beato, ya para martir. Nah, anak-anakku, iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, maka persekutuan para kudus itu bisa diartikan sebagai himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan Allah. Ya, kita maka diundang juga untuk menjadi suci dengan apa? Dengan menunjukkan nilai-nilai kesucian iman, ya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita semua yang masih hidup, mereka yang sudah meninggal,
ya, baik yang di air penyucian maupun yang sudah mulia di dalam kerajaan surga, merupakan persekutuan para kudus, karena kita diundang untuk menjadi kudus. Nah, anak-anakku, di mana letak kekudusan gereja sebenarnya? Ya, jadi dalam doa aku percaya atau disebut juga dengan credo, ya dikatakan tentang rumusan atau ungkapan iman kita sebagai orang Katolik. Nah, di situ ditegaskan bahwa sebagai umat beriman kita pun percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, serta persekutuan para kudus. Nah, istilah persekutuan para kudus ini atau dalam bahasa Latinnya Communion Sanctorum baru dimasukkan ke dalam rumusan syahadat pendek atau doa aku percaya pada abad keempat. Nah, rumusan tersebut dapat dipahami sebagai keadaan, tetapi terutama harus dipahami sebagai sebuah proses keterlibatan gereja terhadap hal-hal yang kudus. Maka gereja disebut persekutuan para kudus, ya, terutama karena didasari oleh iman. Iman akan siapa? Iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi dasar dari iman kita. Maka gereja disebut sebagai tubuh Kristus karena kita dibangun atas dasar iman akan Yesus Kristus. Siapa para kudus itu? Nah, para kudus itu adalah orang-orang sekali lagi yang beriman, yang telah memperoleh kehidupan kekal di surga, sebagaimana dijamin oleh Yesus melalui sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini diceritakan dalam Injil Yohanes. Maka kita harus menjadikan Yesus sebagai makanan dan minuman kita. Apa yang disabdakan Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus menjadi tindakan kita sehari-hari. Itulah undangan kita untuk menjadi kudus, supaya kita menjadi bagian juga dari para kudus yang berbahagia di surga. Nah, anak-anakku, dalam tradisi Katolik terdapat istilah santo, santa, beato atau beata, ya. Ada Santa Teresia, ya, kemudian ada Santo Agustinus, ada Santa Cecilia. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tempat terhormat, ya, di dalam gereja. Mereka diberi penghormatan karena kesucian imannya serta pengorbanannya. Dan semua istilah tersebut berarti disucikan. Jadi santo, santa, beato, dan beata itu adalah mereka yang disucikan karena kesucian iman serta pengorbanannya dalam menghayati iman akan Yesus Kristus. Nah, maka anak-anakku, ada juga Santo Stefanus, ya, adalah yang disebut juga adalah martir pertama. Ya, martir itu adalah orang yang wafat atau yang mati karena mempertahankan iman akan Kristus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana orang mempertahankan iman mereka bahkan sampai mati demi iman. Karena itu, ya, karena iman dan kesucian serta pengorbanan kepada Kristus dan gereja, ia juga diberi gelar santo. Maka teman-teman, anak-anakku yang terkasih, kita juga diundang untuk apa? Untuk mengimani supaya kita hidup suci, ya, dan rela mengorbankan diri demi Kristus dan gereja. Nah, anak-anakku, rumusan syahadat yang menegaskan bahwa kita mengimani persekutuan para kudus, ya. Persekutuan para kudus adalah himpunan orang-orang yang semasa hidupnya menunjukkan nilai-nilai iman, kesucian, dan penyerahan seluruh hidupnya kepada kemuliaan Allah. Meskipun mereka telah wafat, iman akan Kristus yang telah menjadi tali pengikat persekutuan dengan gereja yang masih berziarah di bumi ini. Nah, Stefanus, mungkin juga nanti teman-teman, anak-anakku juga bisa melihat bagaimana Stefanus menunjukkan sifat kudusnya gereja, yang berarti bahwa bukan hanya mereka yang masih mengembara di dunia, melainkan mereka yang telah berada dalam surga karena kekudusan yang telah mereka perjuangkan selama hidup di dunia, sekaligus karena kasih Kristus. Kita melihat akhir-akhir ini, ya, di media massa ada sosok ini, yaitu
Carlo Acutis yang pada hari Minggu ya bulan 10 ya tanggal 11 yang lalu diberi gelar Beato ya di Assisi di Italia. Karena apa? Karena kekudusannya. Dia mengorbankan diri, dia merelakan hidupnya untuk membaktikan dirinya, mendokumentasikan mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam perayaan Ekaristi, kemudian dipublikasikan. Itulah dedikasinya. Jadi jenazahnya yang telah dikubur bertahun-tahun ternyata tetap utuh, tidak membusuk. Nah, inilah yang menunjukkan kekudusan Carlo Acutis. Teman-teman juga, anak-anakku juga bisa melihat ini. Betapa kekudusan ini juga bisa kita contoh, kita teladani. Oke, anak-anakku, hari ini kita juga akan belajar dari Injil Yohanes. Kita baca ya mengenai Yesus roti kehidupan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minum. Barang ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku." Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Anak-anakku, itulah yang disampaikan oleh Yesus mengenai kita sebagai pengikut Yesus harus menempatkan Yesus sebagai makanan kita. Sabda-sabda Yesus harus kita laksanakan dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, menurut teks tersebut, ya, syarat untuk memperoleh hidup kekal adalah makan roti dari surga. Pada ayat berikutnya, Yesus menyebutkan dirinya sebagai roti dari surga. Lebih khusus lagi, Yesus menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingku dan minum darahku. Kita ingat bahwa setelah berpuasa di padang gurun, Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti, dan Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dengan melakukan kehendak Allah." Dalam hal ini makanan jasmani memang perlu untuk hidup, tetapi makanan yang perlu untuk memperoleh hidup kekal adalah melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah sehingga rela menyerahkan tubuh dan darahnya untuk disalib. Nah, anak-anakku, dengan demikian para kudus di surga dapat memperoleh kehidupan kekal di surga karena mereka makan roti dari surga. Mereka melakukan kehendak Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Anak-anakku, bisa ya supaya kita juga menjadi kudus ketika hidup di dunia ini dan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa ya. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami senantiasa agar kami semakin kudus, hidup seturut kehendak-Mu seperti karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Kita hari ini telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa ada yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, siapa saja yang disebut persekutuan para kudus dalam gereja? Ada 3 tadi ya. Oke, gampang sekali. Nomor
kedua, jelaskan yang dimaksud dengan persekutuan para kudus. Nah, apa sih yang disebut persekutuan para kudus tadi? Oke, yang ketiga, apa yang mendasari hubungan antara gereja dan dengan para kudus di surga? Apa yang mendasari hubungan antar gereja dan para kudus di surga? Apa tadi? Oke. Kemudian yang berikutnya, apa syarat untuk memperoleh kehidupan yang kekal menurut Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 57. Oke, silakan kerjakan keempat ini ya, sangat mudah sekali kalau kita menyimak dari awal sampai akhir tadi pembelajaran kita. Oke, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Untuk tema-tema berikutnya, Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye, God bless you.